bersama dengan Ustadzah Maisaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Mbak Mira, Halo. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadzah. Semangat, Oh iya. sehat, Kalau pas puasa semakin kuat, gini, amin. kalau pas puasa gini semangat, Ustadzah, karena habis sahur langsung berangkat kan. Nggak perlu ini nggak mungkin apa namanya kerinan. Kesian. Oke Ustazah, hari ini kita sudah hari puasa keberapa ya? Waduh sampai nggak Ke-8 ngitung insya Allah ke-8 ya. Oh saya. baik. Mungkin Oke. ada yang masih ke-7. Oh iya. Kalau Ustazah udah ke-8 ya. Ya, Oke. Baik Ustazah, ini kita temanya tentang amalan dahsyat yang tidak ditimbang. Saya persilakan Ustazah untuk mukadimah terlebih dahulu. oke. Iya. Terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim alim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Sungguh sangat bersyukur karena sampai dengan Selasa pagi hari ini di hari ke-8 Ramadan 1445 Hijriah atau 19 Maret 2024 kita sudah pada pekan yang pertama ini. Insya Allah semuanya tetap semangat, sehat untuk bisa mendapati rahmat, barokah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita semuanya nanti akan berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita yang mulia, yang terkasih, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejalian menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insya Allah kita semua yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ada 3 amal yang tidak ditimbang pada hari kiamat itu karena keagungannya, karena dahsyatnya. Yang pertama adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ini amal istimewa yang tidak terbatas pahalanya. Di dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah berfirman bahwa wa jazaa'u sayyi'atum misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Atau di surat Al-Imran juga yang sering kita dengar, bahkan mungkin sering saya sampaikan, juga Allah cintai orang-orang yang berbuat kebaikan itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang kedua, para pendengar sekalian yang berbahagia, adalah sabar. Amal istimewa yang juga tak terbatas pahalanya. Di surat Az-Zumar ayat 10 Allah firmankan bahwa qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, bumi yang luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Nah, itu tanpa dihisab gitu ya. Karena itu memang Allah juga menyuruh kepada kita bahwa untuk mohon melakukan segala sesuatu ataupun juga minta pertolongan itu hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku suri teladan umat Muslim, para pendengar, beliau juga bersabda, sabar ada 3 macam, yaitu sabar menghadapi musibah, sabar melakukan taat atau beribadah, dan sabar dari mengekang diri dari perbuatan maksiat. Nah, sabar dalam menghadapi musibah ini pun yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah juga sebagai ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Nah, inilah yang dengan segala upaya yang kita sadari bahwa insya Allah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau siswa itu kan kepingin mendapatkan nilai terbaik, mendapatkan ayyukum ahsanu amala. Tetapi Allah juga senantiasa memberikan rambu-rambu bahwa kesulitan dibandingkan dengan kemudahan itu adalah solusinya lebih banyak. Terbukti dari ayatnya bahwa fa inna ma'al usri yusra,
Inna ma'al usri yusro. Jadi al usro, kesulitan itu kok diberi al, berarti itu adalah tertentu. Tapi yusronya tidak diberi al, berarti itu sangat luas penyelesaiannya. Nah, inilah juga kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya. Ujiannya itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan dibebankan kepada seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Para pendengar sekalian, sedangkan sabar dalam taat dan beribadah, nah sungguh dalam sabar dan taat dalam beribadah ini juga sangat diperlukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya seperti bagaimana kita dengan senang bersabar untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Ini bagaimana bisa istiqomah. Kalau tidak bersabar, godaan itu sering ngantuk, kesel, payah, dan sebagainya. Sehingga menjadi gugur. Termasuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau tidak sabar, segera saja membacanya. Yang penting segera selesai khatam, tapi kita tidak bisa menikmati firman-firman Allah itu menjadikan hati kita wajilat qulubuhum, menjadi hati kita bergetar. Ya nun sewu sekali lagi ngapunten. Sabar dalam beribadah termasuk setiap malam yang kita semua saat ini dalam berpuasa ini kan melaksanakan tarawih. Ya, kalau tidak sabar dalam melakukan tarawih, banyak yang kita lihat ndang mari cak-cak begitu, tetapi tidak melakukannya dengan aqamus shalah, mendirikan sholat betul karena khauf, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting banyak rakaatnya sekian sudah selesai. Dengan apalagi di usia-usia yang sudah di atas 40-50 ini pun kalau gerakan ruku, sujud, berdiri lagi sangat cepatnya sehingga menjadi bahasanya itu ngongsro, ya, menjadi tidak bisa nikmat. Nah, ini juga yang dimaksudkan adalah sabar melakukan dalam taat dan beribadah. Karena itulah tidak main-main, istilahnya tidak kecil pahala yang diberikan kepada manusia, hamba-hamba yang beriman itu apabila mampu menghadapi kriteria yang kedua, yaitu sabar dalam taat dan beribadah. Dan yang terakhir adalah sabar dalam mengekang diri dari perbuatan dan maksiat. Sungguh di era globalisasi ini yang kemudian segala sesuatunya menjadi mudah lewat HP, lewat media, laptop dan sebagainya. Nah, sampai-sampai hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan itu banyak berhamburan di hadapan kita. Ya, makanan yang diharamkan, termasuk juga pakaian yang membuat orang lain juga melihatnya menjadi suri, itu kan juga haram walaupun barangnya mahal dan bagus, atau hal-hal lain, tontonan-tontonan yang menjadikan seseorang itu lupa diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang-orang yang sabar dan mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, peliharalah diriku dari api nerakamu, baik mataku, telingaku, dan seluruh anggota tubuhku. Ya, mohon kepadamu supaya bisa bersabar dan bisa menghindarkan diri
dari sabar mengekang diri dari perbuatan maksiat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu memang baik, berilah kekuatan untuk bisa melaksanakan kebaikan itu, dan tunjukkanlah yang memang batil atau memang maksiat, dan jauhkanlah, berilah saya kekuatan untuk bisa menjauhi dari perbuatan dosa dan kemaksiatan itu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dalam sabdanya bahwa dari Usaid bin Hudayr radhiyallahu an, ada seseorang dari kalangan Ansor yang berkata, wahai Rasulullah, tidakkah sepatutnya baginda mempekerjakan aku sebagaimana baginda telah mempekerjakan si fulan? Beliau menjawab, sepeninggalku nanti akan kalian jumpai sifat sikap individualis, egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Maka bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku nanti di telaga Al-Haud di surga nanti. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu juga Rasulullah memberikan semangat ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya summa tasabanhu ilal jannah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hamba-hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dicintai di dunia ini, kemudian ia rela dan bersabar, kecuali balasannya adalah surga. Dan semoga kita adalah termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Para pendengar sekalian yang berbahagia, amalan yang ketiga yang sedang kita lakukan ini tidak lain adalah juga amal istimewa yang tidak terbatas pahalanya, yaitu puasa. Kullu amalin ibnu Adam lahu illal shaumi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam adalah diperuntukkan kepadanya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena itulah nanti pada hari kebangkitan ada penyeru yang memanggil. Aina daini ajrahum Allah. Mana orang-orang yang pahalanya atas tanggungan Allah? Maka menghadaplah orang-orang yang sabar, orang-orang yang lapang hati, dan orang-orang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Nah, 3 pahala amalan yang tak terbatas inilah yang semoga kita bisa ambil bagian, para pendengar sekalian, selagi Allah masih memberi kita banyak kesempatan, kekuatan, kesehatan, fa insyaallah usia yang barokah, agar kita nanti tidak termasuk orang-orang yang merugi, tapi orang yang beruntung mendapati kebahagiaan fid dunya wal akhirah, terlebih-lebih di bulan yang
mubarak ini. Ja'anallah wa iyyakum mimman yanati alaihim bihadat nadai. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dipanggil dengan panggilan tadi. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baik, Ustazah, sudah selesai untuk mukadimahnya. Sekarang waktunya kita buka sesi tanya jawab. Silakan untuk pendengar yang mau ikut bergabung bersama dengan kami. Anda tinggal telepon di 495850 yang ada di luar Malang, tinggal tambahkan kode area 0341 ya. 495850. Yang mau gabung lewat WA di 081555560915. Ini kebetulan sudah ada 1 2 3 4 ini pendengar yang bergabung ini Ustazah. Saya bacakan satu persatu dulu ya Ustazah ya. Yes. Ada tidak disebutkan namanya. Pertanyaannya, kalau seorang muslim mendapatkan ujian dari Allah namun dia kurang sabar dalam menghadapinya dan mengucapkan hal-hal yang mungkin telah menjatuhkannya ke kufuran ya. Ya, tetapi dia tetap sholat dan juga menyesali perbuatannya dulu. Apakah dia harus bersyahadat ulang atau bagaimana ini Ustazah? Oh ya. Ya, kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua nggak Ustazah? Ini dari Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan tidak ada manusia memaafkan orang lain melainkan Allah memberikan kemuliaan, dan tidak ada orang yang direndahkan karena Allah melainkan akan diangkat derajatnya. Kondisi manusia punya sifat sulit memaafkan, bahkan putus silaturahmi. Nah, bagaimana Ustazah melihat dan bagaimana sikap terbaik ya? Karena ini juga merupakan realita kehidupan sehari-hari ya, sifat manusia yang kadang-kadang sulit untuk memaafkan, bahkan putus silaturahmi begitu Ustazah. Oke, silahkan ditanggapi. Ini ada penelpon yang gabung. Saya terima dulu ya Ustazah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mira Ya. yang cantik dan solehah, Masya Allah. ketemu lagi. Baik Pak Irwan, Amin, terima kasih amin. sudah ikut bergabung. Gimana Pak Irwan, mau nanya apa ini? Ya, Assalamualaikum Ibu Hajah Maisaroh, ya guru kita. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, tentang walaupun dalam keadaan situasi galau tetap semangat untuk berpuasa di sini ya. Begini Bu, tentang masalah ini kan, puasa ini kan, kalau untuk menahan lapar dan dahaga kayaknya hal kecil Bu bagi saya kan, karena sudah dididik oleh orang tua sejak kecil juga deh. Tapi semakin yang sering tidak terkontrol dalam berpuasa tuh, pertama menahan emosi gitu kan. Nah yang kedua ini menahan masalah ya, penangan mata itu mungkin salah satu tipsnya seperti itu. Lalu misalkan dalam masalah ghibah di sini kan, masih tetap aja terdengar para ibu-ibu, maaf nih kepada ibu-ibu terutama para Mbak Mira. Ini dari bahasa lewat, kok ibu lagi berpuasa lagi menggibah masalah belum apa-apa, cenah usaha udah pada belanja ini. Itu kan itu termasuk gibah atau bagaimana? Saya tegur, ini bulan puasa jangan bergibah, tahu nggak? Ini kan bahkan gibah itu bukan bulan puasa Bu ya. Selain bulan puasa juga adalah tidak diperbolehkan dengan masalah gibah itu kan. Nah, bagaimana Mas untuk banyak ibu-ibu yang selalu memang seperti itu. Nah, makanya di sini kan wanita itu lebih mulia, lebih dihargai oleh Allah. Bahkan ada suara, kenapa di penghuni neraka lebih banyak penghuni surga adalah kaum perempuan? Apakah termasuk penghuni yang suka menggibah juga termasuk? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang gibah ini ya. Oke, monggo ditanggapi Ya. dulu. Sudah. Baik, yang pertama dari hamba Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kemaksiatan seorang hamba, ya, kalau bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina ya ibadiyal musrifun, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah.
Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya gitu. Tetapi apabila maksud saya kemudian diikuti dengan tubu ilallah taubatan nasuha, sesungguhnya ayat tadi adalah memberi peluang yang sangat besar untuk bisa mendapatkan ampunan bahkan balasan yang lebih baik. Tetapi apabila hamba itu ya dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malah dia menjadi kufur, mencela kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti yang ayat yang di luar kepala itu banyak yang hafal, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kalau dia bersyukur ditambah, tetapi kalau kufur, ingkar, inna adzabi lasyadid. Maka azab Allah amat pedih. Azab pedih ini bisa dirasakan tadi dari semakin galau, semakin kacau, itu di dunia saja sudah tidak tenang. Ya, apalagi nanti di akhirat. Tetapi dia masih tetap mengakui kan tentang Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu. Tapi masih tidak terima. Jadi pada hakikatnya nyuwun sewu tidak termasuk yang murtad begitu loh. Jadi ya tidak perlu mengulang, tapi 2 kalimat syahadat. Mungkin karena dia sudah tadi tetap sholat, tapi kemudian berbuat kesalahan dalam lisan dan hatinya. Jadi ini ya bisa dikatakan apa Mbak Mira, munafik ya. Katanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi begitu diuji ya tidak bersabar. Jadi kalau dikatakan siswa ya belum lulus ujian, yang dikhawatirkan tidak hanya tidak dapat nilai, tapi inna adzabi lasyadid, yang dia rasakan semakin gelisah. Kalau kok ngene to, ayo uripku iki tidak ada perubahan, tetapi dia tidak ingin memperbaiki diri. Ngapunten, seperti itulah yang bisa saya tangkap. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya masih belum mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang kesabarannya. Semoga saja segera mandi besar, ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, sholat taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus diredam hatinya dengan membaca Al-Quran. Insya Allah semoga ada ketundukan. Dan lihatlah wahai hamba Allah, orang-orang yang ada di bawah panjenengan, baik secara fisik maupun secara kehidupan. Semoga hati ini akan menjadi lebih baik. Amin. Pak Yudi, memang manusia inilah sifatnya, saya katakan kemenyek. Duwe apa sih Mbak Mira? Ya dari atas ke bawah, nun sewu ya kasarane ya. Moto yo tangi turu keteken. Telinga juga kalau ndak dibersihkan cotton bud ya kotornya seperti itu. Apalagi nih kalau ndak disikat gigi Gus, baunya luar biasa, membuat yang menatapnya menjauh dan sebagainya. Atau seluruhnya banyak, secara fisik saja kotoran-kotoran ini banyak. Loh, seperti itu kok tidak mau memaafkan orang. Sesuci apakah dirinya, ya, sehingga aku tidak mau denganmu. Kok gak suni. Terus putus hubungan silaturahmi. Nah, ini adalah termasuk orang yang sombong.
Yang sombong itu termasuk ada dusta, takabur, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai ada unta masuk lubang jarum. Ya, jadi kalau kita ini sadar bahwa kita ini lemah, ora duwe apa-apa kecuali dari Allah. Kita ini fakir semuanya. Semuanya karena Allah. Maka melihat sosok manusia yang lain yang juga pernah salah, bahkan juga menyalahi kita, mungkin kita juga pernah seperti itu, bahkan mungkin sering tanpa kita sadari. Sehingga wal afinan aninas itu saya katakan termasuk kewajiban kita sesama muslim, saling memaafkan, dan itu tidak menunggu ngenteni riyo njebak yudenge. Kapan saja kita bersinergi, berkomunikasi dengan siapapun, seusainya itu pasti kita harus saling minta maaf. Termasuk insya Allah saya setiap kali akan menutup ini juga minta maaf. Tidak terasa mungkin ada salah ucap, salah kata. Saya menyampaikan ayat Allah dan hadis Nabi, malah ada yang tersinggung. Lah Ustazah kok nyemoni aku ya. Kadang begitu, termasuk kita nih, waduh, bukan saya yang nyemoni, tapi Allah mengingatkan kita. Nah itulah juga kita harus legowo melihat kesalahan orang lain kepada orang lain, termasuk yang menyalahi diri kita. Karena boleh jadi itu pun juga pernah kita lakukan. Maka enak ini, enteng hidup ini Pak Yudi ya. Jadi kita tidak ikut kebanyakan orang yang mentengkele itu kan apa Mbak? Nganu pinggang itu apa Mbak? Malang kerik apa? Ya? Oh ya malang kerik itu loh ya. Kalau bahasa Malangnya mentengkele itu ya. Nah seperti itu loh, kok koyok sopo deh gitu ya. Toh ternyata juga kalau sudah meninggal, apa yang dibawa? Baju mahal, wool, ya jadi kain kafan putih. Sepatu dari kulit rusa, sepatu boot juga tidak dibawa. Wah, apalagi ting trembel bintang-bintang jabatan itu tidak dibawa. Ya, dan terus malah kita mengharapkan juga doa dan maaf dari saudara-saudara kita agar ringan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Irwan, jangan galau. Alhamdulillah, kalau sudah bisa menahan lapar dan haus, kalau masih tidak bisa menahan emosi, pokoknya ke kamar mandi, raup wudu, atau kalau masih kurang, ambil sapu tangan handuk, diberi es, diletakkan di sitok begitu ya, supaya dingin. Nah, ini maksudnya adalah agar di saat emosi, apalagi puasa ini betul-betul bisa ditahan. Saat berdiri duduklah, di saat duduk masih misalnya begitu, lega, berbaringlah. Nah, kalau masih belum lega tadi ya ke kamar mandi. Nah, tentang pandangan mata yang seperti saya sampaikan, kalau melihat pandangan pertama yang menyenangkan, bacalah subhanallah. Tapi kalau kemudian itu jangan dibalenin lihat kedua kalinya ditowok-towok, no, waduh, cantik nian, wanita solihah. Nah ini nanti menggugah nafsu, ya langsung saja menghindar, ya. Sedangkan ibu-ibu yang juga mungkin banyak bapak-bapak saya kira menggibah itu adalah mengkotori puasanya. Tidak hanya mengotori puasanya, termasuk juga ayuhibu ahadukum ayakula lahma ahi maitam fakarihtumu. Itu seperti memakan bangkai. Sukakah kamu makan bangkai saudaramu sendiri? Tentu kamu merasa jijik kan?
Nah, itu. Memang puasanya tidak batal secara sifatnya, tetapi yaitu tadi tidak mendapatkan apa-apa karena ternyata dia telah memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, ini adalah sebagai pengingat kita semua, makanya supaya tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi bisa menjaga lisan dan lidah kita ini dari hal-hal yang buruk, membicarakan orang lain, ngersuloh, mencela, dan sebagainya. Untuk itu kita ya, kalau memang berkumpulnya membuat kejelekan, kemaksiatan, ya kita tarik diri, ya tidak ikut bersama mereka. Begitu Pak Irwan. Ya, baik, sudah terjawab semua ya. Ada penelpon lagi mungkin, tadi ada Mas Rendra, ada Pak Daman yang gabung, mungkin mau gabung lagi, silahkan di 495850 atau di 08155560915. Ini Mas Rendra gabung lewat voice note, saya putarkan dulu ini Ustazah. Bisa terdengar nggak nih suaranya? Kok masih belum bisa terdengar ya? Oke, Pak Daman dulu ini. Pak Daman, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Siapa ini, Mbak Mira? Mira, ya? Pak Daman. Gimana Pak Daman? Angling suara, Mbak. Loh, gitu ya Pak Daman. Oke, Pak Daman gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Daman mau nanya apa ini Pak Daman? Ini Ustazah. Sekarang ini kan apa yang jenengan katakan tadi mengenai kesabaran ya Ustaz ya, bahwa kita bersabar, misalnya rezeki ditambah, misalnya kalau kita kufur akan mendapatkan siksa yang sangat pedih kan gitu. Tapi fenomena sekarang itu kok gimana ya, saya lihat itu banyak orang-orang yang setelah seperti ini kadang rasa kepercayaan kepada pemimpin kita itu kan kita agak berkurang gitu loh. Yang rakyat seperti kita ini yang ada apa kecurigaan, ada kan kadang tidak bisa bersabar. Kadang kita antar kawan kalau kita diskusi seperti itu, kalau ini ada kecurangan dan ada tapi kadang kita membuat puasa ini kadang emosi gitu loh. Yang katanya yang kita dukung kalah katanya. Ini gimana menciptakan mengembalikan ini yang memang pas pemilunya bertepatan bulan puasa ya Ustaz ya. Hitungannya dan lain-lain. Ini yang saya lihat sekarang itu seperti ini. Menurut Ustazah gimana pendapat Ustazah? Terima kasih Mbak Mira ya. Oke, sama-sama Pak Daman. Semua kabar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daman. Ini saya ada Mas Rendra yang sudah kirim voice note, saya boleh putarkan dulu voice note-nya ya, Sadah. Tadi pertanyaannya Pak Daman sampun di... Ya, Pak, saya paham. Okay. Ada Mas Rendra ini. Assalamualaikum. Kedengeran nggak suaranya, Sadah? Assalamualaikumnya terdengar. Ya. Sekarang nanti dengan lanjut saja. Lanjutannya gimana ya? Sebentar Sadah. Saya saya ulangi lagi nih. Tidak, karena apa? Biasanya. Kembali ke atas tombol. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mira. Ada yang saya tanyakan, bagaimana ketika puasa itu melampiaskan kemarahan diperbolehkan atau tidak? Karena apa? Biasanya kalau orang puasa tuh emang Oke, melampiaskan kemarahan boleh atau tidak, intinya begitu mungkin ya. Oke, ada penelpon lagi? Oh, terputus. Ya, sudah saya terima ini Mas Rendra pertanyaannya ya, karena kok nggak bisa kedengaran suaranya. Tapi intinya kalau pas puasa
melampiaskan kemarahan diperbolehkan atau tidak. Kemudian tadi Pak Daman tentang sabar. Ini juga sudah ada yang gabung, nomor akhirnya 8828. Sinten ya iki? Definisi sabar itu hakikatnya seperti apa sih Ustadzah? Terus sabar itu apakah ada batasnya? Karena kadangkala dikala kita sedang dizalimi seseorang, ya pengen gitu bales gitu Ustadzah. Ya, monggo dijawab ini Ustadzah, sudah semua ya? Ya. Baik, Mas Rendra, bagaimanapun juga tentang melampiaskan keamarahan itu, terutama di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan lain, sudah diperintahkan oleh Allah tadi, wal kadhiminal ghaidh, harus bisa mampu menahan. Ya, contohnya kalau tidak bisa menahan, walaupun itu pelajaran ya, dulu kan Nabi Musa itu tidak bisa menahan, pikirnya mek diketak tok, ya ternyata ketakan maut menjadikan orang Mesir itu meninggal. Nah ini kemudian setidak-tidaknya Allah peringatkan sehingga menjadi kejaran dari Fir'aun. Nah ini bagi kita semua, bahwa untuk apa perlunya menahan emosi tadi, kemarahan itu, supaya kita tidak gelo, menyesal. Banyak kan orang menyesal karena tidak bisa menahan emosi, ya tidak bisa menahan amarah. Seorang suami yang tidak bisa menahan, akhirnya kemudian menjatuhkan talak. Seorang ibu yang tidak bisa menahan emosi, akhirnya mengeluarkan kata-kata kutukan kepada anak, akhirnya anak pun dalam keadaan celaka, cedera. Nah kan jadi menyesal. Jadi yang tidak bisa menahan emosi senantiasa ingin dilampiaskan, kok lega saat itu, tapi penyesalan yang tidak akan pernah putus, dan itu adalah merugikan dirinya sendiri. Karena itulah jauh-jauh diingatkan oleh Allah supaya bisa wal kadhiminal ghaidh, menahan diri, maka Allah memberinya tawaran atau sudah disediakan pahalanya, yaitu wajanatin arduhas samawati wal ard, surga yang seluas langit dan bumi. Begitu Mas Rendra ya. Jadi diupayakan, tadi juga pesan untuk Pak Irwan, bagaimanapun juga menahan emosi ini harus dioptimalkan. Maka sering-sering saja berwudu, insya Allah hati akan bisa menjadi lebih tenang. Amin. Pak Daman, ya, bagi orang yang beriman, tempat bergantungnya, tempat pengharapan penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, presiden itu termasuk juga khalifah fil ard. Dan kita harapkan juga di dalam memilih juga sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai petunjuknya. Dan Allah punya rencana-rencana lain. Ya, semuanya sudah dituangkan di dalam Lauhul Mahfudnya. Menang dan kalahnya seseorang di dalam pemilihan apa-apa di bulan Ramadan, tetapi semua tetap akan berlaku hukum Allah. Wa makaru wa makarallah. Innallaha khairul makirin. Siapa yang berbuat makar, maka makar Allah itu akan lebih baik. Maka untuk menahan emosi tenangan kita, misalnya apa yang kita pilih nih kok kalah misalnya, tapi mungkin itu Allah akan memberikan kebijakan bahwa itu akan lebih baik baginya, bagi yang kalah itu tadi. Mungkin juga Allah akan memberikan ujian lagi kepada kita supaya kita bisa berbuat lebih baik, lebih berhati-hati, lebih bijak dan sebagainya. Makanya kalau menjadi marah tidak berkepanjangan, berbuat kenistaan, itu karena mengharapkan pada manusia. Nah, kalau kita berharap pada Allah, pokoknya ya Allah, bumi, tanah air kita Indonesia ini adalah juga milikmu yang kau wariskan kepada kami. Karena itu kami mohon padamu, kaulah juga yang akan menjaganya, merawatnya dengan pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi kalau seperti itu, maka nanti
campur tangan Allah yang akan berbicara. Kita tidak akan kecewa, tidak akan menyesal. Wis anjene garise diganjar karo Gusti Allah kaya ngono iku. Ya, semuanya nanti akan sunatullah berlaku, dan kebaikan, kejelekan seorang pemimpin semuanya tertuang di dalam sejarah sejak dulu, sejak para nabi dan rasul dan umat-umat yang dibinasakan, kemudian pemimpin-pemimpin yang dibinasakan, kan juga tertulis dalam sejarah untuk pembelajaran berikutnya. Seperti itu, semoga anak cucu ini semuanya paham tentang itu, sehingga tidak gegabah di dalam memilih seseorang menjadi pemimpin hanya semata-mata nafsu semata, tertukar keyakinan dengan harga yang sedikit berupa sembako dan sebagainya, tetapi betul-betul minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunggu ketentuan Allah yang terbaik untuk hasil pemilu ini di bulan Ramadan ini, ya Pak. Yeah. Baik. Terus satu lagi ya, yang bagaimana tadi, sih sabar itu? Ya. Apakah ada batasnya gitu? Kalau menilai itu kan uang pahalanya saja tak terbatas, sehingga di mana sabar itu batasannya, ya tidak ada yang bisa kita lalui. Tadi kalau diberi kekurangan harta, tetap berharap pada Allah pasti akan yaj'allahu makhraja, akan memberi jalan keluar. Kalau kemudian kekurangan jiwa, ada semuanya yang kembali, ya kita sampaikan bahwa ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada ketakutan, ya innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Kalau kemudian dikurangi dengan kelaparan, dengan berpuasa. Nah, kan seperti itu. Jadi rasanya semuanya sudah ada solusinya. Makanya awal tadi saya sampaikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga kedoliman yang dilakukan oleh seseorang kepada kita pun, ya walaupun pada hakikatnya tadi kan kepingin balas ya, dibolehkan saja nih, ada dibolehkan, tetapi ya balasannya kita lego itu saja. Tetapi kalau kemudian kita wal'afina aninnas, apa tadi balasannya? Arduha samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi. Ya, kan pilihan. Sekali lagi berkali-kali dikatakan hidup ini adalah pilihan. Ya, mana yang menurutmu hanya menurutkan hawa nafsu, ya itu yang kau dapat. Tapi kalau sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa, Allah akan berikan yang lebih baik. Makanya itu sering ayatnya wabasyiri sobirin, sampaikanlah kabar ini, kabar gembira ini kepada orang yang sabar. Begitu hamba Allah. Baik, sudah selesai semua ya pendengar yang bergabung, sudah saya bacakan. Mohon maaf kalau ada penelpon yang belum sempat saya terima ini teleponnya karena memang keterbatasan waktu begitu Ustazah. Oke, monggo yang terakhir ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih semuanya yang telah beratensi pada telepon dan WhatsApp. Sekali lagi, kita ini fakir, kita ini lemah. We have nothing but Allah the richest. Hanya Allah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Karena itu kita gantungkan hidup dan berharap itu hanya kepada Allah. Pasti Allah memberikan solusi dan hati menjadi tenang. Kalau kepada manusia, ya gelo itu mang. Wasahe tak belan-belani. Nah, ternyata seperti ini. Tapi kalau pada Allah kan enggak akan tenang tadi. Walaupun memang tidak boleh tidak, pasti ujian itu akan datang kepada kita secara pribadi maupun berjamaah. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah
lan sak pinunggalane dan sebagainya pasti akan terjadi. Tapi karena kita punya Allah, ya jangan katakan saya banyak solusi, tapi ya Allah, Engkaulah yang akan membantu menyelesaikan solusi. Insya Allah inilah ketenangan hidup yang harus kita ramut, yang harus kita pelihara di dalam dada kita agar tadi mendapatkan kesudahan yang terbaik. Terima kasih semuanya sekali lagi. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami Maisyaro ini. Semoga sama-sama kita tetap dalam ampunan Allah, bisa nutut puasa kita sampai selesai, dan usia juga masih dibarokai, ditambah sampai tahun berikutnya. La haula wa la quwata illa billahil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Ustadzah Maisaro untuk tausiahnya pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan juga manfaatnya.